Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita limpahan nikmat serta karunia-Nya. Maka marilah kita selalu membacakan kalimat tahmid dengan bacakan alhamdulillah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti saat kini. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita ulang-ulang juga kaji awak. Kini awak membahas surah Al-Baqarah ayat 281. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 281, wattaqu, dan takutlah kamu. Takut dalam maknanya pun terkandung di dalamnya adalah adanya takwa, berhati-hati, menjaga. Ana ditakwian. Yauman turja'una, akan suatu hari di mana kamu akan dikembalikan, fihi ilallah, pada hari tersebut kepada Allah. Jadi ada semacam peringatan kepada awak bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Bila tu ditentukan hari ya? Bila tu? Huwa yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ada kata-kata diawali wattaqu, takutlah kamu. Artinya kita diinginkan untuk mempersiapkan diri, untuk berhati-hati. Jangan awak masuk habis bilangan sudah, sementara awak tidak mempersiapkan diri. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita akan dikembalikan. Berarti kalau dikembalikan itu kan dijapui awak nama itu. Dipulangan awak balik. Dipulangan awak ke asal. Jadi dari mawa awak akan dikembalikan kepada nan punyo, yaitu ilallah. Jadi di dunia aku tampi ada awak lain. Di dunia aku kanlah disabian adalah sebagai darul amal. Ad-dunya darul amal. Dunia kau tampik kita beramal. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat adalah tampiknya babalik. Jadi sebelum masuknya, sebelum yauman turja'una tu tiba, hari dikembalikan awak tu tiba, di mana nanti akan menghadap Allah, akan kembali kepada Allah, maka persiapkan diri. Jadi awak akan mati. Kalau awak akan mati, kan dikatakan persiapkan dirimu, siapkan nalimu sebelum datang nalimu. Ada persiapan. Persiapkan pembunuhan masuk hidupmu sebelum datang mati. Artinya kalaulah datang mati, lah dijemput ajal awak, lah habis ajal awak, berarti tidak ada lagi kesempatan dia awak kok melakukan apa-apa lagi, tidak ada lagi, habis. Sebab di dalam hayat itu tadi ada kodrat, ada iradat.
Di situ tu ado awak bakal hendak, ado di dalam tu awak bergerak. Di dalam tu ado beribadat. Kalau seandainya nak doa ayat lain, di mana doa beribadat lain? Tak ada lain. Katiku awak hidup. Jadi katiku hidup lah awak beribadat. Tapi kalau lah mati, tak ada lain. Maka kalau seandainya ada manusia menyasa, itu menyasa tu tak ada guna lain. Kan dia buat lagu yang menyasa kemudian tak ada guna. Kalau di dalam surah Sajadah ada nama ngecek minta manusia farji'na na'mal solihan. Ya Allah, bali'ala kami bali ya. Kau lagi balian, kami berjanji kau beramal kami. Berarti lah digambarkan ada manusia yang kemudian menyesali. Kalau awak kini kan ada dapat dakwah ada cerita langsung nyata dari manusia adalah mati itu kan ada nampak, nak tahu kan? Kan ada dulu dan ada langsung testimoni dah. Dibuatlah testimoni orang dalam mati itu hanya kecil dia menyasa balik awak. Tapi kan di dalam Al-Quran bagi yang percaya memang ada manusia menyasa, bahkan yang meminta balik. Dia cerita orang tua awak, ada nak balik tu berubah bantu kan dia cerita orang tua tu nak. Balik ada nak bantu awak-awak aja. Kau tiba ke surau awak tu, yo anu tu mah nya lah mati. Ayo minta balik tapi bantu nak manusia relai je. Kena ada tu. Jadi jadian je. Abah lo jadi jadian je. Dan jalan udah lah mati tu mati bangajo lah je balik bangajo lah je lah mati mah. Roh itu malam. Oh roh. Itu yang memang Oh roh. binatang. Iyo mangkonyo mangkoe kan disebutkan di dalam Al-Quran. Adanya balik berjanji yang nak ada cerita lain. Jadi jangan sampai awak berpikiran, oh ada kesempatan dia awak balik. Nak ada lain. Nah jalan kalau lah mati awak stop. You sudah mati. Nak ada cerita ngaji-ngaji nak ada lain. Sembayang-sembayang nak ada lain. Lewat kajian mah. Lewat sembayangan. Cuma kan di dalam hadis dikatakan ada amal yang mengalir tarwih. Awak dapat subsidi ketika awak lah mati mana, tapi masih dapat subsidi dari dunia, dari orang yang duit. Itu subsidi. Subsidi itu adalah semacam bonus dari analawak karajuan. Kalau seandainya ada yang sedekah jariah, menjadi bonus kayaknya. Dapat tarikh pakiriman, dapat taruh ala nama itu sesuatu yang mempunyai nilai tambah, walaupun dalam mati itu nilai plus bonus. Ya. Mengalir dari itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, unlimited langsung online. Online tak ada gangguan, tak ada sinyal yang terganggu, tak ada tu. Tak ada potong-potong kan, tak ada pakai Fifi kan, tak ada dah. Presentasi kan, tak ada. Pokoknya sesuatu yang awak lakukan itu bermanfaat, kemudian ada melahirkan atau membentuk anak yang soleh, kemudian memberi sesuatu sedekah jariah itu kan bermanfaat dia tu. Itulah yang kemudian mengalir. Itu kan jelas teori itu. Teorinya jelas dalam hadis lain sabian. Kok kayu je awak mendapat nilai tambah ketika awak sudah mati, lakukan yang 3 tadi. Tapi kalau tidak terima wala lain. Nama nalawat tanam itu nak awak sampainya lain. Nak tuai. Jadi makanya kini diingatkan Allah, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu. Berarti kau disuruh awak berpikir ulang. Disuruh awak mempersiapkan diri. Tak tampak-tampak awak ni malah siaplah selesai dah.
Itu kan kekonyolan awak saja. Sedangkan ahli sufi saja yang banyak ibadahnya, yang Islam amalnya itu luar biasa, lain mengakui dirinya kau masih bara sebadoso boleh. Maka itu syair itu mah, ilahi lastulil firdausi a'la. Ya Tuhanku, lain kau patui aku kau mau di surga firdaus kau. Cuba dibolok ke diri awak, dicamin awak, bercamin awak baca caminnya, mikir-mikirnya. Takah kau awak ikut awak karena lain kau patui awak mau di surga firdaus kau. Sedangkan ahli sufi, ahli ibadah, lain baswawai masih nyo tinjau jo diri, nyo lakukan jo muhasabah, nyo lakukan jo evaluasi. Bangko nak do boleh sengene Allah ahli ibadah tu sombong dengan ibadah. Kalau lah nyo sombong dengan ibadah nak do dia ibadah. Dulu do papa sembahyang pakai selfie sembahyang selfie sembahyang. Papa enggak mana sembahyang. Jadi hati-hati awak memang kan disuruh hati-hati. Ada ibadah tapi tidak bernilai ibadah. Kalau ada takabur, ada berbangga-bangga, ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Dan oranglah beribadah saja masih ada mengakibatkan ibadahnya itu tidak bernilai. Apalagi orang tak beribadah. Lah beribadah awak, hati-hati awak jangan sampai ibadah awak tu menyebabkan awak menjadi riya, menjadi ujub. Kalau ada terkhantar dalam diri kau kan sifatnya diri awak, subjektif awak. Masih hati-hati awak. Nyoda rawat tu dah nalai ado, kau kayo alai ujiannya, dan berilmu lain ujian, dan orang ahli ibadat lain ujian. Ada orang Kuwait tak kata lo, nyoba kemudian orang nam Kuwait tapi tidak membanggakan Kuwait untuk manuan orang nak. Dan kayo, bahasa sebagian sampai sombong lo dengan kekayaannya. Kalau saya ada orang kayo tidak sombong dengan kekayaannya, akan lebih bencak. Jangan beko orang bangsa itu sombong lo tu. Atau orang berilmu berpotensi sombong. Oh, ampunan canggih, ampunan hebat, ampunan alim, ampunan berilmu, dan lain tak do tu do. Kalau lah menapi ke orang lain, kalau ni ada. Rawan berpotensi untuk sombong. Macam contoh kalau sudah kan terjadi. Nabi Allah, Nabi Musa memang sempat ditegur Allah. Dek karena bahasa orang Minang kau kacak langan dia belangan, kacak bati lah berbati. Dia awak berilmu, awak Nabi, awak Rasul Allah. Yolah dia awak kau nyelai. Nak do nak lain do. Abayang lah tu. Nabi Muhammad pun pernah ditegur Allah. Agak malengahnya dia orang bansai, dia orang anu. Tidak pasang ngaju ke dulu karena memang ada datang tamu. Aku istilahnya pejabat lah. Ada lo datang tamu jalan Abdullah bin Umi Maktum nyebuto agak tak abayan to langsung ditegur oleh Allah Taala. Tak ada boleh sombong. Oh, hormat ke orang nama pangkek je. Tak boleh. Abasa wa tawalla anjahumul a'ma. A'ma tu orang nama betul tu Abdullah bin Umi Maktum. Abasa wa tawalla tu abasa ko agak masam. Agak masamnya mungko sete bahasa wae ko ha. Ko tamu dia ko nama pangkek tibu ko ha. Tibu lo dan ko bahasa wae ko. Betul satu lah tibu pandai menyasar-nyasar. Agak masam je muka awak nak mengecek gitu loh ha. Kan berpotensi akhirnya kok kan jujur je awak secara pergaulan. Tibu orang mau pangkek, tibu orang biasa. Abang agak tira sudah awak. Kau awak mau pangkek lo kau. Kok tibu lo di sana awak namanya contoh
Kau kan evaluasi ke diri awak, kau kamu aku di sana awak. Ini ikut kondisi, ikut timbul orang berpangkek kau. Kadang-kadang ada lo rasa malu awak kanu sana awak kau dia kanu awak nak tamu terkakak. Takkan maling undang tu lah cintoi kau kalau baca cerita kan dia nyolah merasa berpangkek. Ada pihak lo binian cak orang kayu lo. Tu nak amu heraswe ini tu terlahir dari ibu yang miskin yang jelek tu dah. Kan pengingkaran terhadap fakta tu untuk menutupi kekurangannya. Ya, nah oleh karena itu memang berhati-hati ya Pak. Berhati-hati dalam menjaga ibadah awak pun renungannya. Sedangkan ahli ibadah lai masih merasa do kurang duo baru lai nyucami diri lai patui ambo kokwa awak tak lo kecil orang ya do kuku oleh diri awak dicele-cele do diri awak maak kesiapan awak lah siap dah awak itu sebenarnya dengan Allah Ta'ala hati-hatilah kamu persiapkanlah dirimu lakukan pembekalan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, persiapkanlah pembekalan, sesungguhnya pembekalan yang terbaik itu adalah takwa. Itu dia ittaqu tu, bertakwalah kamu, takuilah kamu. Jadi bekal awak yang terbaik itu adalah takwa. Untuk nang kawa bau pulang ke kampung halaman awak menghadap Allah. Wah dipanggil Allah Ta'ala bahasa contoh induk sambang membawa nak buah dong bos itu tu nak buah tanya kan panggil disampainya dia nak buah dia nak lain Pak si A dipanggil oleh bos. Kalau dia dipanggil dek bos tentunya persiapkan laporannya. Kan ada mau konyol dia tu. Kau ditanya kau orang mengalih dia kau bisnis. Sejauh mana penjualan, barang keuntungan, barang kau semacam kau bos sekarang jodi kantua lah nama apa program dan salam kau sejauh mana realisasinya, bahas serapan dananya, bahas outputnya, bahas outcome-nya, bahas efeknya, bahas hasilnya. Ditanya berarti sebelumnya bahado, sebelumnya menemui bosnya inyo mempersiapkan kok data-datanya lah namanya, kok laporannya lah namanya sebelum nyo menghadap. Kalau ada nak buah dipanggil dia posnya madok tu konyolnya ditanya dah dia tahu jawaban dah. Berarti orang yang tidak punya persiapan. Pokoknya di dalam surah Al-Baqarah ayat 281 Allah mengingat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu akan hari di mana pada hari itu kamu akan dikembalikan, kamu akan berjalan menghadap Allah. Wa yaumul qiyamah, itu adalah hari kiamat. Lanjutan, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian pada hari tersebut disempurnakan setiap diri balasan apa yang dikerjakannya. Jadi di hari kiamat itu dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Di akhirat nanti adalah kampung balik. Jadi kita akan disempurnakan balasannya. Alai sagalo dawak sampai sagalo dawak tanam nanti akan dawak tuai, akan wak panen, akan wak petik. Kalau menanam kebaikan akan menuai, akan memanen kebaikan. Kalau banyak baik kejahatan dan jahit dia salah bokok dan buruk dia salah bokok, you itu lo dah kawan petik. Bagi orang awak, sedangkan lai padi ditanam, le tumbuh you ilalang tumpui. Apa lagi kumpui dia tanam mereka mungkin tumbuh padi.
Umpui dulu ditanam gini mah. Untuk makanan Jawi ditanam umpui itu gini. Umpui Jepang lah namanya. Ayo. Jadi kalau tak punya persiapan, you terimalah balasan sesuai juga ketidaksiapan awak. Kalau bahasa bosnya kan, mana ada tamu? Mana laporanmu? Aduh, nak tahu dah. Tu baaki kiro bangi hebos. Tak becus, tak loyal, tak bisa menjalankan tugas dengan baik, tidak punya data, tidak punya laporan, berarti dianggap tidak bekerja. Langsung diberhentikan, di PHK. Kalau di dunia swasta, di dunia swasta, dia belum pernah kerja di dunia swasta. Ya udah ada lah. Kalau tak kata langsung SP1, SP2, langsung PHK. Kalau Tuhan ada SP, langsung hukum di lampu je kan ada kau je lah. Langsung penalti, yalah, dipor. Tapi kan tetap je ditinjau ulang. Kalau je iko ayah bah aja kan ada je tu. Ayah awak lagi ahli ibadahnya, lagi taruhnya. Tu awak nak dia jajar, awak nak dia sesuruh ada. Kan ada je peninjauan apa tu. Kasadue dihitung, dihisap secara utuh. Ditinjau siko, ditinjau itu, ditinjau iko segala macam. Lengkap saja. Jadi penilaian mak kecil orang awak kalau masuk kerja harus ada FKIN, evaluasi kinerja. Apa indikator kinerja itu? Mengerjakan ini, melakukan ini segala macamnya. Kemudian bagaimana peran guru, peran orang tua, peran keluarga, mama, ibu, asal macam-macam lah berkontribusi, atau ada kemauan sendiri untuk melakukan kebaikan dan segala macamnya. Dia tahu. Summa tuwaffa kullu nafsin. Kullu nafsin berarti satu persatu. Setiap diri, setiap orang. Jadi ditanya cicie, menghadap cicie. Ditanya, apa saja yang kamu lakukan semasa hidup? Sejauh mana kamu bisa menjalankan perintah Allah? Sejauh mana kamu bisa dan mampu meninggalkan semua yang dilarang Allah? Kan awak berjanji, istilahnya rencana kerja sudah dibuat. Harus ada plan worknya tu, rencana kerja. Setiap manusia ketika masih di dalam rahim ibu lah ditanya, kamu benar-benar mau hidup? Bahasa awakku diinterview, diwawancarai, ditanya, di fit info per test. Tanya oleh malaikat, yo kali hidup ke dunia? Ya. Siap? Siap. Ditandatangani fakta integritas. Tak katalah namun memang berjanji manusia. Alastu birabbikum? Apakah kamu percaya Allah sebagai Tuhanmu? Lah bajawih dewa. Bala syahidna. Benar. Kami bersaksi bahwa Allah Tuhan kami. Oke. Deal. Tanda tangan MOU, kesepakatan. Tanda tangan apa namanya? Fakta integritas. Lalu ditanya, apakah kamu siap menjalankan perintah? Siap. Siap meninggalkan larangan? Siap. Barulah ia manusia bukan dunia. Nanti dievaluasi itu dan ditinjau itu di hari kiamat, di pengadilan itu nanti, apa rencana kerja awak? Iko janji awak dulu. Iko komitmen awak. Iko awak yang kau kerja. Dicari realisasi. Dan docalah ada. Godongnya sudah merah, dia kata dia. Berarti tidak punya kinerja. Amal itu kinerja tu. Jadi amal itu bahasa Arab. Bahasa manajemen itu di kinerja. Jadi kinerja awak, amal awak itu dan hasilkan dari kerja awak. Ada kerajuan beribadah masuk kerajuan dalam kebutuhan sehari-hari awak, bahagian dari ibadah. Akan dibalasi, disempurnakan balasan setiap diri, setiap nyawa. Siada le sempat hidup,
akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi setiap diri akan ditanya dan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau bahasa ilmu manajemen itu ada aspek akuntabilitas. Akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun perbuatan awak itu akan diaudit oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya akan diketahui, tercatat, teraudit, dan itu akan dikonfirmasi kebenarannya. Apakah kamu pernah melakukan itu? Ya. Mengecek indah wak, tak bisa mengecek indah lain. Di mana bisa mengecuali lain? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena pada hari itu muncul awak lah kena kunci, muncul awak lah kena jahit. Di mana bisa mengecek lidah pipi awak boleh, maka bisa mengecek lidah awak lah. Lidah dari sumber kebohongan. Lidah bisa merekayasa, bisa merubah fakta data dengan rekayasa. Dan oleh pada hari itu tidak bisa mengecek lain. Ada mengecek tangan, wa tukallimuna aydihim. Tangan kau mengecek, baklah bentuk itu mengecek. Jadi bayang lo tangan kau muncul lo. Kalau kini dan kecil Allah Ta'ala itu wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan berbicara, itu mah teknologi. Coba lihat, coba awak kaitkan. Kini ada mengecek di dunia maya kok gini lah. Tangan ada mengecek. Dulu mulutmu adalah harimaumu. Kini jarimu, tanganmu adalah harimaumu. Apa ngerti? Tak sesuai itu. Solbok kan? Alun kiam baik lah. Lah tanganku kini dah menjadi harimau lah. Dek gara-gara ketik dari tangan jari ikut tadi ya, bisa sensaro badan, masuk penjara. Jo gara-gara ketik tangan kojo, bisa lah orang terkenal orang, kayu lah orang deh, viral lah orang deh. Banyak lo dapat keuntungan. Jadi dunia kini yo lah mulai dicecali SKT. Dulu muncul nama ngecek. Kini jari lain. Lah mulai jari kau ngecek. Cek jari. Dah dong ngecek-ngecek dia lah sibuk jiko je kini lain. Itu salah satu contoh bahawa memang setiap yang wak karajuan yo kato bajawe gayuang basambui. Satio tanyo satio jawe. Tanyo di jawe. Manusia akan menjawab seluruh pertanyaan. Ada kawan jawab lagi. Kok muncul salah moko, terkesan dengan otak dan rekayasa, bisa berubah. Tapi kalau jari tangan ada screenshot ini bisa mutal. Balai ada screenshot faktanya tak tulis. Langsung ini dampak. Itu contoh. Berarti memang lah terjawab perlahan-perlahan. Sadonyo akan terjawab untuk tinggal persiapan dewan. Jaza amma kasabat di dalam penetafsirnya jaza. Jadi setiap diri itu akan diberikan jaza, balasan. Ma kasabat, ma apa-apa kasabat yang telah dikerjakan atau diusahakan. Kasabat itu fi'il madi. Fi'il madi itu yang telah berlalu. Jadi yang akan dibalik itu adalah sesuatu yang telah kita kerjakan, bukan sesuatu yang akan dikerjakan. Kalau mau wawancara, kalau menjadi konsultan itu kan dari World Bank, dan ditanya itu untuk mereview pengalaman itu adalah masa lampau. Kamu pernah kerja apa, mengerjakan apa, menghasilkan apa, dicari dari aspek kepemimpinan, kemudian leadership, kemudian mengajak orang lain berbuat baik, kemudian bisa mempengaruhi. Yang akan dinilai itu adalah apa yang sudah dikerjakan. Best practice-nya apa?
Oh, ambo besok akan mengerjakan itu, akan tidak dinilai itu. Mengerjakan akan otak tu jadi. Kini kau apa prestasi kamu? Apa yang sudah kamu lakukan? Itu maka sahabat apa yang telah berlalu. Model fit and proper test wawancara di lembaga-lembaga profesional itu bukan dalam bentuk visi misi saya nanti akan mengerjakan. Kau dalam rangka rekrutmen mereview apa yang sudah dilakukan. Kalaulah terpilih baru kemudian bercerita tentang rencana. Tapi kalau seandainya track recordnya nak jelas, track record itu rekam jejak sebelumnya apa? Tak tahu sembarang aja. Sembarang tak punya prestasi, tak punya komitmen, tak punya integritas, tak punya aspek kepemimpinan, itu contohnya. Tak bisa. Jadi kita pun yang akan ditanya itu adalah wakarajuan. Oh, kau berjanji ambo nanti ku di balian ambo akan mengerjakan itu, ambo akan berubah ini segala macamnya. Dah tu. Bohong. Dah ada cerita farji'na na'mal solihan inna mukinun bali'ala kami bali'. Kemudian kami berjanji, na'mal itu jawaban dari farji'na. Bali'ala kami, koklah di bali'an, koklah dikembalikan kami balik hidup ke dunia. Kami berjanji akan beramal, tu fi'il mudhari'. Na'mal tu fi'il mudhari' yang akan. Oh, kami akan mengerjakan. Tidak ada. Jadi di situ disebutkan jaleh maka sahabat apa yang telah dikerjakan. Itu terekam saja, ada rekodnya, ada rekamannya, ada catatannya. Jadi ditinjau ketika ada semacam itu jawaban tidak sesuai, maka malaikat rakib dan atid dikonfirmasi catatan amal ibadah awak. Lahado. Jadi kini bahasa CCTV. Oh, Allah Ta'ala lahado CCTV bahasa awak CCTV lahado rekaman sade potret akaran jua awak tu. Kalau kamu otak kamu icuh awak dah bisa dulu. Di bawah kamu otak kini kau awak bisa otak orang sedang kau burus. Aduh aku tak tahu. Orang dah baca lihat, orang dah mendengar. Bahkan doa awak tu dalam salat wajib murni. Tu kan ditutui aja kesalahan awak dia Allah Ta'ala. Oh, kecurang awak elok aja, kau kecurang awak santiang juga. Padahal banyak kekurangan. Itu dia kalau masih dilampau dia Allah Ta'ala. Kalau dibuka kasaduan Ta'ala nak sisi awak, kau hindu awak. Iku masih ditutui dia Allah Ta'ala. Minta awak tak tuju. Mulianya manusia kau dek kano ditutupi kekurangan dan kesalahannya. Tak balah terbuka, yo. Manusia aku banyak lupa lah tekan tu. Sekali buat salah manusia aku Kalau dah gano tu kebuatan kebaikan sebelum dia tekan ada orang lain. Habis sedoi. Aduh sedoi. Adulah ustaz atau atau apalah namanya. Ada sesuatu yang salah. Ada itu habis karirnya habis. Kepercayaan orang habis, ikonya habis. Kini kau kan bisa direkayasa lalu juga ada orang merekayasa dan sukoi dibunuh karakternya orang bisa percaya tak bunuh karakternya lah kemudian orang dah percaya lah seakan-akan beliau melakukan kesalahan bisa jadi itu adalah fitnah itu rekayasa akan ada uji lah dia Allah Ta'ala itu kan bukan dipecali ada Allah Ta'ala kesalahannya tapi orang yang sengaja untuk merusak diri pernah terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi fitnah-fitnah itu ujian itu memang pernah terjadi seperti terjadi pada Nabi Yusuf. Jadi dengan Nabi Yusuf sama Zulaikha difitnahin. Salah pokok pandang orang kan dan aktif itu dianggap laki-laki tadi. Oh laki-laki kau mengejut Zulaikha tertangkap terciduk dia laki dia mulai langsung Zulaikha kau melakukan laki dia dah jo awak dia anu dia goda dia Yusuf je.
Itu dia laki itu yolo biasa orang macam lihat kan salah moko laki-laki dan agak canggung je kan. Laki-laki dah memulai dan aktif, padahal tidak. Allah menunjukkan kebenaran dengan adanya anak ketek yang mencari mengeceklah beliau. Dia logika. Kalau seandainya baju Nabi Yusuf ko cabiak di muka, berarti Yusuf dah membagi Zulaikha dah. Dipagui Zulaikha dah ada gebeng-gebeng ada Zulaikha baju ko. Cabiak baju di muka, berarti Yusuf dah gatar dah. Tapi kenyataannya baju Nabi Yusuf ko cabiak di belakang. Nah, berarti Nabi Yusuf ko lari. Dia egang-egang ada dapur si kau tadi. Itu contoh. Tapi dah masuk penjara sia. Tapi Yusuf dah masuk penjara. Orang kata lo fitnah. Itulah orang nak bawa kuasa. Jadi peristiwa akan bisa dibuat ceritanya, narasinya oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Jadi bagi cik ahli sejarah itu akan ditentukan oleh siapa yang berkuasa. Baabu dicari toe, baabu dibantu alur cerita di sejarah ni. Tak tahu ada orang nak baca. Dan benar bisa direkayasa, bisa dirubah. Itu dunia. Tapi soal pertanggungjawaban terhadap anak di kerajuan tak bisa. Ada rekayasa lain. Ada kena rekayasa, ada kan bisa rubah. Nama adalah kerajuan itu kasadonya terekam, kemudian tercatat rapi. Sanoi. Ya, kalau di dunia kerja bisa mencuci laporan lain. Kan kalau di dunia swasta membuat laporan kegiatan itu kan ada laporan. Laporan sehari sudah melakukan apa, bertemu dengan siapa, hasilnya apa, kemudian ada stempel, itu masih bisa direkayasa di manusia. Bisa bumbu-bumbu ya. Ada fotonya, ada bentuk lampiran bukti foto. Kini lah bisa olah-olah jadi orang sana. Foto-foto kok bisa edit sini. Orang nak do bisa do. Contoh kena foto keluarga, abah alam meninggal bisa ditempel foto abah alamnya. Itu contoh manusia di dunia mungkin bisa berkayasa mengubah. Tapi soal nanti ketika sudah di hari kiamat, semua yang akan dibalasi apa yang sudah dikerjakan, dan apa yang dikerjakan itulah yang akan diterima. Jadi disebutkan di dalam tafsir, amilat bil khairin wa syarrin, apa yang diamalkan baik itu dari kebaikan maupun dari kejahatan. Jadi bawa elok, foto elok, nanti itu akan dibalik. Jadi kebaikan tentu berbalik kebaikan. Kalau kejahatan berbalik je kejahatan. Banyak istilah orang awak pun berterjemahkan dalam bahasa agama sudah. Siapa mengali lubang, ayo nak kamu nutui. Siapa berbuat salah, ijo akan menerima balasan kesalahan. Dicali aja, nanti di pencalian sadoi. Jadi kalau soal nanwak karajuan, yakin awak bahawa Allah Maha melihat segala karajuan awak akan berbalik. Kau kata kunci iman lemak. Yakin awak, kemudian awak bau keyakinan awak tu dalam keseharian awak bahawa karajuan awak akan dibalik. Sebenarnya itu yang akan menjaga diri awak dari membuat maksiat atau dosa itu tadi. Sebab karajuan akan dibalik. Aku peringatan untuk diri awak. Awak nak banyak beraktivitas di kegiatan publik. Kasadunya akan awak balik. Dibalik oleh Allah Ta'ala. Awak terima balasan itu. Jadi kalau baik akan terima baik. Kalau jahil akan terima jahil. Wahum la yuzlamun. Kata Allah, mereka tidak akan pernah dianiaya. Apa maksud itu? Binaksi hasanatin au ziyadati sayyiatin. Allah tidak akan menganiaya mereka dengan mengurangi kebaikan. Kebaikan tidak akan dikurangi, kejahatan tidak akan ditambah. Terkatulah. Wah, yang kau dalam buku ya. Jadi tidak akan dikurangi kebaikan awak. Jangan sampai
Dan akan ditambah kejahatan awak. Jadi tidak ada rekayasa. Barang kadare itu awak terima berdasarkan ukuran timbangan itu tadi. Kalau seandainya ada utang waktu lah setelah dipindahan bayi apa namanya utang waktu tadi dalam ibadah, akhirnya nanti akan seimbang ada wak karajuan. Jadi tidak ada tambah kejahatan awak, tidak ada kurang kebaikan. Allah Maha Adil. Mereka tidak akan terzalimi. Itu kunci. Allah Maha Adil. Percaya awak. Itulah renungan awak pagi kini. Iya bu. Kalau ada bayi yang meninggal sebelum lahir, apakah bayi itu memang tidak sanggup melaksanakan perintah dalam perjanjian? Kalau menurut tafsir Rahmat, nama tafsir itu tafsir Rahmat. Iya. Jadi ada beberapa tipe manusia dijelaskan dalam tafsir itu. Kan tafsir. Disebutkan ada manusia dan takahwa kiniko dari dulu sampai kiniko adalah manusia yang berjanji minta lahir ke dunia, berjanji siap mengerjakan seluruh dan siap menghentikan segala taga. Itu seluruh manusia tu, mau kafir, mau muslim atau tidak, semua manusia. Lalu kemudian ada yang manusia yang pokoknya duitnya ke dunia, cari dunia dia tapi tak tekan kerja, dah bos kalau perintah doh. Itu anak yang meninggal sebelum balik. Lalu kemudian aja nak tagak ke dia doh, apa nak doh kemengajuan sudah tagak doh. Itu yang meninggal di dalam rahim ibu. Kau awak nak berani kau, yang mana takal tadi, dia siap ya. Kau nak berani awak kau. Ayo, dan taat dan patuh. InsyaAllah tentang keberanian awak kau awak jago. Itulah dia kaji mengandal tadi. Ambo setiap pagi tak kau memang ikut untuk penganan diri awak. Kadang-kadang kan acok lupa awak. Ya tu dia ulang tadi lihat. Mangko tadi diulang menganan diri kau tadi. Mangko awak para lu. Iya tu waktu ketek bayi berarti kan dia lah sempat hidup tu. Berarti dia lah minta hidup. Tagak kau dunia yo. Talok macam perintah dak talok mana yang bodoh. Berarti dia meninggal sebelum ada hak taklif. Alun mukallaf jelah berarti kan alun terbebani dosa. Bahasa awak itu anak serugo namanya. Jadi ditentukan umur rezeki. Tuhan tentukan umur rezeki maut. Nah, fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.